Dan ini hanya bisa dilakukan ketika Ibnu Rusdi mengatakan kejahatan yang paling sempurna adalah kejahatan yang menggunakan agama. Kita diajak untuk seolah-olah bertakwa, untuk seolah-olah kita itu beriman, untuk seolah kita itu beramaliyah soleh, padahal kita di dalam narasi kejahatan dan kebatilan. Nah, ini yang paling berbahaya. Maka narasi dengan menggunakan agama ini harus dilawan dengan narasi agama juga. Maka butuh orang agamawan, kiai-kiai, ulama-ulama yang masih punya hati nurani untuk tampil dan bersuara. Jangan takut kualat. Kualat itu kalau kita ukukul waliden, kalau kita itu mensyirik pada Tuhan, kalau kita itu melawan Nabi Muhammad. Tetapi di luar itu tidak ada yang maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45, sebagaimana pada cuplikan tadi, di mana KRT Fakih kemudian menyampaikan pesan kepada kita bahwa kejahatan yang paling berbahaya adalah kejahatan yang dibalut dengan agama. Jadi memang benar bahwa ketika ini terjadi, ada kemudian kejahatan-kejahatan yang dibalut dengan agama, kita diajak seolah-olah beribadah menurut KRT Fakih dan kita diajak seolah-olah berbuat baik, namun ternyata isi dari apa yang kita lakukan itu adalah kejahatan terselubung dan lama-kelamaan itu akan membuat kerusakan dan akan ditahu oleh publik. Namun ini kemudian disampaikan pada poin-poin selanjutnya yang akan kita tampilkan tadi, bahwa sehebat apapun kemudian kejahatan ini dilakukan, maka dia akan tumbang dengan sendirinya dan akan dikalahkan dengan kebenaran yang mayoritas, ya. Dan kejahatan pada akhirnya menurut KRT Fakih bahkan disampaikan dengan tegas bahwa itu akan menjadi sampah peradaban. Ya, pada kesempatan yang sama kemudian KRT Fakih menjelaskan kepada kita bahwa di mana Ba'alawi ini memang betul-betul akan rungkat karena pada saatnya nanti mereka semua harus melakukan tes DNA, karena dianggap bahwa tes DNA ini merupakan hal yang wajib untuk kemudian mendeteksi diri bahwa kita dari keturunan mana dan berasal dari kelompok biologis yang mana, ya. Ada 3 pesan penting yang kemudian disampaikan oleh KRT Fakih pada video yang akan kita putarkan, yang kemudian itu bisa kembali merungkat kelompok Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, yang betul-betul hari ini mengaku sebagai cucu Nabi, dan saya kira itu adalah sesuatu yang sangat menggelitik dan bisa mengecoh rakyat Indonesia, karena doktrinisasi ini telah memakan dan banyak korbannya dengan cara-cara doktrinisasi bahwa mereka adalah cucu Nabi. Kemudian banyak saudara-saudara kita yang taat dan patuh kepada mereka, hormat kepada mereka hanya karena takut, kualat dan sebagainya. Padahal KRT Fakih kemudian menjelaskan pada kesempatan ini bahwa kita jangan sampai kemudian takut kualat kepada orang-orang ini. Kita harus takut kualat hanya kepada Tuhan kalau kita melakukan kesyirikan dan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mari langsung saja kita saksikan apa yang disampaikan secara lengkap oleh KRT Fakih berikut ini. Jadi yang pertama gini, bahwa benar sekali bahwa kata Al-Mukarram Hadratus Syekh Fuad Riyadi bahwa di era milenial sekarang itu kebenaran adalah milik Tuhan dan netizen. Artinya Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Siapa yang bisa masuk ke dalam akal sehat publik, siapa yang bisa menyentuh nurani mayoritas, maka sebenarnya Tuhan berpihak kepada kebenaran itu, kebenaran versi mayoritas itu. Karena apa? Karena kembali lagi saya katakan bahwa tidak ada yang bisa melawan ilmu pengetahuan dan akal sehat. Seberapapun mereka melakukan narasi, melakukan penyesatan, melakukan pembodohan, apabila melawan akal sehat dan ilmu pengetahuan pasti akan tumbang. Siapapun itu, walaupun dia pakai surban, walaupun dia jenggotnya panjang, walaupun dia jadi one team press, ya kan, walaupun dia jadi jenderal atau siapapun, dia akan habis oleh sejarah dan akan menjadi sampah bagi peradaban. Itu yang pertama.
bicara ide dan gagasan ini besar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, seberapapun mereka akan melakukan penyesatan dan berkelit dari kenyataan yang harus mereka terima, tetapi cepat atau lambat mereka akan rungkat juga. Rungkatnya karena apa? Pertama, tidak mungkin negara ini, negara yang punya falsafah demikian hebat Pancasila, punya semboyan luhur Bhinneka Tunggal Ika, punya komitmen bersama dalam negara kesatuan, ya kan, yang melindungi, yang mengakui, yang memberikan persamaan kepada semua warga bangsanya sebagai masyarakat madani, akan membiarkan kebodohan ini berlanjut terus-menerus. Karena apa? Cepat atau lambat ini akan menjadi bahasan dan akan menjadi suara solidaritas seluruh Sayyid Syarif seluruh dunia, bahwa Pak Alawi yang sampai detik ini tidak pernah bisa menunjukkan isbat dari negara leluhurnya, baik itu Yaman atau Irak, itu pasti akan disikapi oleh para narkoba dunia. Yang kedua, tes DNA ini adalah suatu keniscayaan yang akan menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara di masa-masa yang akan datang. Karena apa? Karena tidak ada suatu pengenalan diri, profil secara saintifik, kecuali adalah kode genetik. Dulu kita menggunakan sidik jari, kemudian berkembang menjadi pengenalan kornea mata, kan begitu ya. Yang terakhir adalah untaian dari 3 miliar DNA yang ada pada setiap sel kita, dan itu menyimpan kode, menyimpan selain juga masalah kesehatan, masalah fisiologi kita, juga terhadap siapa kita, dari mana, dan leluhur kita berasal. Jadi artinya pada masa-masa yang akan datang, kalau toh sekarang bisa berkelit, kita akan diadili oleh seluruh anak cucu kita ketika mereka menerima ilmu pengetahuan dan mereka menyadari bahwa dirinya kok ditipu sama nenek moyangnya. Mbak Alawi di masa yang akan datang, seluruh keturunannya pasti akan mendapatkan info genetik, loh kok saya haplogrup G2, sementara keturunan Nabi di Timur Tengah sana adalah J1A. Jelas secara ilmu genetik sebagai garis paternity, garis paternal, garis lurus laki-laki, artinya itu sangat mudah dibuktikan. Anak biologi semester 4 pun bisa membatalkan nasab Alawi karena urusannya hanya dengan kromosom Y, dan itu sangat stabil. Jutaan tahun, bahwa mungkin semiliar tahun nanti belum tentu akan total. Nah, artinya dari situ maka setelah dibuktikan, nanti di masa depan semua akan sadar bahwa dirinya itu sebenarnya keturunan dari siapa, ras mana. Kalau sekarang pun berkelit percuma, daripada nanti diadili sama anak cucu sebagai kita leluhurnya sebagai leluhur pembohong. Kalau anak cucu kita mungkin akan mengadili kita sebagai pembohong, tapi ada yang masih membela aja. Udah ketahuan tapi tetap membela. Itu keterlaluan. Buddha. Mentalitas Buddha itu adalah ketika makam leluhurnya itu dikencingi oleh orang lain, tetapi yang mengencingi itu malah kita puja-puja sebagai sebagai orang yang berjasa kepada kita atau orang luhur. Ini suatu akal waras dan matinya akal yang tidak bisa kita bayangkan. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika Ibnu Rusdi mengatakan kejahatan yang paling sempurna adalah kejahatan yang menggunakan agama. Kita diajak untuk seolah-olah bertakwa, untuk seolah-olah kita itu beriman, untuk seolah kita itu beramaliyah soleh, padahal kita di dalam narasi kejahatan dan kebatilan. Nah, ini yang paling berbahaya. Maka narasi dengan menggunakan agama ini harus dilawan dengan narasi agama juga. Maka butuh orang agamawan, kiai-kiai, ulama-ulama yang masih punya hati nurani untuk tampil dan bersuara.
Jangan takut kualat. Kualat itu kalau kita ukukul walidain, kalau kita itu mensyirik pada Tuhan, kalau kita itu melawan Nabi Muhammad. Tetapi di luar itu tidak ada yang maksum. Itu kita harus sadar. Guru kita pun tidak maksum. Kalau salah pun tidak apa-apa dikritik. Orang tua kita pun kalau salah dikritik dengan cara yang beradab. Jadi akal sehat ini adalah perintah dari Al-Quran. Kalau kita tidak mau berakal sehat, sama patut dipertanyakan, kita beriman tidak ya kan, kepada Al-Quran, kepada wahyu dan firman Tuhan. Mari para ulama-ulama semua, terutama PBNU, jangan hanya bermain politik, jangan hanya mencari kedudukan, jangan bermain aman di dalam pilpres. Ini tanggung jawab Anda sebagai imam. Di mana nanti muka Anda ketika nanti Anda berhadapan dengan Bang Hasyim Asy'ari, dengan Syekh Khalil Bangkalan nanti di akhirat kelak. Ketika Anda tidak mau bersuara lantang untuk meluruskan kebenaran ini. Padahal secara bukti, secara data apapun, sejarah, kajian nasab, pustaka, genetika telah jelas bahwa bangsa kita ditipu oleh penjajah dengan menggunakan narasi-narasi yang sesat, menggunakan klaim dzurriyyah Nabi. Dan ini harus segera diakhiri. Jadi ide dan gagasan ini adalah satu, bahwa Nakib Internasional pasti akan kita datangkan, pasti akan datang ke Indonesia, dan pasti mereka peduli karena keluarga besarnya di Nusantara sedang teraniaya dan di framing dengan sesat. Mereka yang palsu tapi menuduh yang asli sebagai yang palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti kita akan melakukan dan mengajak semua pihak untuk berpikir dan bernarasi benar, menggunakan cara-cara dan metodologi yang benar, terutama dengan masalah kajian genetika. Dan insya Allah keluarga besar Wali Songo dan Kesultanan Nusantara sedang menggalang untuk semua pihak untuk berduyun-duyun tes DNA. Dari situ nanti tidak penting sebenarnya. Kami dari Bani Wali Songo dan Kesultanan Nusantara tidak peduli cucu Nabi atau tidak. Bagi kami tidak penting. Kami keturunan lurus laki-laki atau tidak, itu juga tidak penting. Tetapi bagaimana dari kajian genetik itu bisa menjelaskan semua pihak, bisa menjelaskan secara ilmiah tentang pemetaan genetik keluarga di Nusantara. Dan ini penting karena juga nanti ini akan menjadi database kemanusiaan, database kesehatan, dan database tentang keluarga di Nusantara. Syukur-syukur masih ada yang benar-benar cucu Nabi. Kalau enggak pun tidak penting. Karena apa? Kita sepakat bahwa ilmu dan amal ada lebih baik daripada nasab tetapi tidak diiringi dengan ilmu dan amal yang benar. Yang ini penyesatan dan ini adalah suatu kejahatan. Apalagi menggunakan, mencantolkan diri kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu salah dan itu batil. Maka laknat Allah dan juga murka Nabi Muhammad pasti akan menimpa kepada mereka yang menggunakan narasi sesat itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.